Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tahukah Anda bahwa ada peringatan yang diperuntukkan kepada orang yang hendak berkurban? Apa saja itu? Mari simak. Kurban itu adalah sunnah muakkadah, dan juga disunahkan bagi yang hendak berkurban untuk tidak mencukur rambut dan memotong kuku di 10 hari pertama Zulhijjah sampai dengan ia memotong kurbannya. Apabila ia menghilangkan sesuatu dari rambut atau kukunya, maka hukumnya dikatakan adalah makruh tansi. Bukan hanya sebatas kuku dan rambut saja, tetapi juga bagian tubuh yang lain, tangan, gigi, kumis, janggut, dan lain-lain. Adapun hikmah di balik itu semua yaitu adalah agar semua anggota tubuhnya mendapatkan ampunan dan terbebas dari api neraka. Ketentuan ini berlaku baik untuk kurban sendiri atau kurban hadiah. Disebutkan dari berbagai sumber kitab, diantaranya adalah Kitab Anwarul Masalik, Syarah Umdatus Salik, karya Syekh Muhammad Zuhri Al-Gomrawi. Kitab Busirul Karim bi Syarah Masailit Taklim, karya Syekh Said bin Muhammad Ba'ali, Ba'asyan, Al-Dawani, Al-Hadromi. Kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika salah seorang telah masuk 10 Zulhijjah, sedangkan ia memiliki hewan kurban yang hendak dikurbankan, maka jangan sekali-kali ia mencukur rambut atau memotong kuku. Dan dalam satu riwayat, hendaknya ia tidak mencukur rambut dan tidak memotong kuku terlebih dahulu. Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang memasuki tanggal 10 bulan Zulhijjah dan ingin berkurban. Said bin Musayyab, Rabi'ah, Ahmad, Ishaq, Daud dan sebagian sahabat-sahabat Syafi'i berpendapat, haram atasnya sesuatu dari rambut dan kukunya sehingga datang waktu berkurban. Al-Imam Asy-Syafi'i dan sahabat-sahabatnya berpendapat hal itu dimakruhkan dengan makruh tanzi, tidak sampai haram. Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat tidak makruh. Imam Malik dalam salah satu riwayat berpendapat tidak makruh, tetapi dalam riwayat lain berpendapat makruh. Dan dalam salah satu riwayat berpendapat haram dalam kurban sunnah dan tidak haram dalam kurban wajib. Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya berargumentasi dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Aku mengikatkan tali pada hewan kurban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikatnya kembali dengan tangan beliau lalu mengirimnya. Maka sejak itu tidak ada yang diharamkan lagi bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari apa-apa yang Allah halalkan hingga hewan kurban disembelih." Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Imam Asy-Syafi'i berkata, mengirim hewan kurban lebih banyak daripada ingin berkurban. Maka ini menunjukkan bahwa hal itu tidak diharamkan dan hadis-hadis larangan membawa pengertian makruh tanzi. Sahabat-sahabat kami, Asy-Syafi'i Syafi'iyah, berkata, yang dikehendaki dengan larangan mengambil kuku dan rambut yaitu larangan memotong kuku atau membelah, atau dengan cara lainnya. Dan larangan menghilangkan rambut adalah menghilangkan rambut dengan cara cukur, memotong, mencabut, membakar, mengambilnya dengan kapur, atau dengan cara yang lainnya. Apakah itu rambut ketiak, jenggot, rambut kemaluan, kepala dan rambut-rambut lain yang terdapat di badan? Sahabat-sahabat kami, Ibrahim Al-Marjawi dan yang lainnya berkata, hukum seluruh anggota badan adalah hukumnya rambut dan kuku, dan dalilnya adalah riwayat yang telah lalu, hendaknya ia tidak menyentuhkan sesuatu pun akan rambut dan kulit. Sahabat-sahabatku berkata, hikmah dalam larangan itu adalah supaya semua anggota badan tetap dibebaskan dari neraka, dan dikatakan serupa dengan orang yang ihram. Sahabat-sahabatku berkata, pendapat ini salah, karena orang yang berkurban tidak menghindari istri, tidak meninggalkan wewangian, pakaian dan yang lainnya berupa larangan-larangan ihram. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan katsir.